Makna Anggara Kasih. Anggara Kasih wujud misi perdamaian dan kasih sayang. Anggara secara harafiah terjemahan bebasnya adalah mengulurkan atau memberikan, sedangkan kasih adalah damai atau shanti. Kasih juga bisa diartikan sebagai perwujudan cinta tak bersyarat. Seperti kasih sayang orang tua kita kepada anaknya, cinta kasih orang tua kepada anaknya tidak selalu mengharapkan imbalan. Begitulah juga seharusnya kasih sayang umat manusia kepada penciptanya. Tuhan Ida Sang Hyang Widiwasa memelihara umat manusia dengan berbagai fasilitas yang disediakan olehnya secara cuma-cuma. Air, udara, matahari, tanah, api, tumbuh-tumbuhan, semua fasilitas itu kita nikmati secara gratis. Karena kasih-Nya yang tidak terbatas, beliau tidak pernah menuntut agar fasilitas itu dibayar oleh umat manusia. Namun kita sebagai umat manusia yang telah menikmati fasilitas itu, mewujudkan kasih itu dengan jalan beriaknya kepadanya, kasih dibalas dengan kasih pula. Yaknya yang murni dan tulus ikhlas disertai rasa sukacita, pada saat mempersembahkannya itulah yang disebut yatnya, yang utama atau yatnya kasih, meskipun jumlahnya sedikit dan sederhana. Meskipun upakaranya mewah dan mahal, tapi tidak disertai dengan ketulusan, serta terkesan menjaga gengsi, yatnya itu adalah yatnya yang nista. Anggara kasih jatuh pada setiap hari Selasa, 1 minggu ada 7 hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Soma, Anggara, Buddha, Praspati, Sukra, Saniscara, Ridita. Anggara kasih berarti mengulurkan persahabatan atau perdamaian. Anggara kasih secara umum bisa juga disebut dengan Hari Kasih Sayang. Jika pada penanggalan Masehi, Hari Kasih Sayang sedunia dirayakan setiap tanggal 14 Februari, yang populer disebut dengan Hari Valentine Days, dirayakan setiap setahun sekali, maka umat Hindu khususnya di Bali merayakan 9 kali dalam setahun, yaitu pada hari yang disebut dengan Anggara Kasih. Di Bali Selatan dan Bali Timur perayaan ini tidaklah begitu meriah. Lain halnya dengan di Bali Barat dan Bali Utara, Rahinan Anggara Kasih dirayakan dengan kiblat oleh umat di sana. Upakaranya biasanya terdiri dari canang buratwangi dan canang lengwangi dan pesucian, dihaturkan di tiap-tiap pelinggi yang ada di sanggah kemulan dan tiap-tiap rumah tangga. Dan bagi mereka yang sedang bertunangan atau sedang menjalin kasih perjodohan biasanya oleh orang tua mereka dibuatkan dengan sesayut jati semara, sesayut pengipuk semara, dan sesayut tulus dadi. Maksud dibuatkannya upakara ini adalah agar pertunangan mereka berakhir sampai ke jenjang perkawinan, tidak putus di tengah jalan, atau salah satu calon menantu itu menjalin hubungan dengan wanita lain. Sesayut jati semara, sesayut pengipuk semara, dan sesayut tulus dadi ini dulu di Bali Barat dan Bali Utara sangat populer, namun kini karena perubahan zaman dan kemajuan teknologi yang begitu pesatnya, maka upacara semacam ini dijadikan satu pada saat melangsungkan upacara perkawinan. Namun meskipun begitu, Hari Anggara Kasih tetap dilaksanakan dan dirayakan oleh umat. Perdamaian, persahabatan, cinta, dan kasih sayang adalah hal yang sangat didamba-dambakan dan dilu-alukan oleh umat manusia di seluruh dunia. Dengan kenyataan yang kita hadapi saat ini, berbagai macam tindak kekerasan dan kejahatan hampir tiap hari terjadi di mana-mana, khususnya di kota-kota besar. Kekerasan demi kekerasan tak henti-hentinya terjadi. Kasih sayang antar sesama sudah semakin menipis, keharmonisan di lingkungan keluarga kini pun agaknya mulai menyurut. Zaman Kali Yuga yang oleh sebagian orang dianggap sebagai penyebab kekalutan dunia ini, hendaknya jangan selalu dikambing hitamkan, meskipun kenyataannya zaman Kali Yuga ini memang kemerosotan moral dan kejahatan umat manusia semakin hari semakin bertambah. Generasi muda Hindu dimanapun berada, mari kita menjadikan Hari Suci Anggara Kasih sebagai momentum untuk menjalin perdamaian dan persahabatan antar umat manusia. Kasih sayang yang terjalin harmonis hendaknya dimulai dari diri kita dulu di lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan wilayah lingkungan tempat tinggal kita menuntut ilmu, di tempat kerja, dan organisasi kemasyarakatan. Kita pupuk dan kita galang terus misi dan makna Suci Anggara Kasih mengulurkan perdamaian,
pada diri kita masing-masing dan orang lain. Para awatara, orang-orang suci, dan guru-guru rohani selalu menekankan kasihilah setiap makhluk hidup di dunia ini, balaslah kebencian dengan kasih sayang. Anggara kasih yang kita rayakan 9 kali dalam setahun ini memberi kita kesempatan untuk merenungi segala tingkah laku kita sehari-hari. Apakah setiap tindakan yang kita lakukan berdasarkan kasih ataukah pamrih? Apakah kita bekerja mencari nafkah semata-mata untuk keuntungan diri sendiri atau demi keharmonisan alam semesta? Menjalin hubungan dalam ikatan tali perkawinan hanya untuk meneruskan keturunan atau kan punya misi melahirkan anak yang suputra? Melaksanakan upacara yatnya karena tradisi ataukah takut dicap murtad? Berbuat amal kebajikan untuk mengumpulkan pahala ataukah memang suatu kewajiban? Bersembahyang ke pura-pura untuk mengharapkan sesuatu ataukah mempersembahkan kasih, menolong orang lain karena kesadaran dan kewajiban ataukah ada keterikatan karma falah? Mengurangi keterikan duniawi karena kesadaran kasih atau ego? Keterikatan duniawi yang begitu kuatnya sehingga sulit untuk melepaskannya, apakah karena kasih ataukah memang hukum karma? Coba kita sama-sama merenung dan menyadari itu semua, agar kita bisa hidup damai, penuh persahabatan, cinta, dan kasih antar sesama umat manusia. Ingat, doa tidak akan mampu merubah Tuhan Eda Sang Hyang Widiwasa, tetapi doa mampu merubah orang yang berdoa. Itulah makna dari Anggara Kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon ditulis di kolom komentar. Suksma Rahayu.